Bab 115. Davin terus saja mengikuti kemana Ayu pergi. Dan dari rekaman CCTV, terlihat jika Ayu memang langsung ke musola. Tak terlalu lama dia di sana. Dan kini Davin bisa melihat jika Ayu kembali keluar dari musola. Istrinya itu kemudian berjalan menyusuri koridor RS. Dan benar saja, Ayu memang menuju parkiran RS. Dari rekaman CCTV, Davin bisa melihat jika istrinya itu sempat celingukan di tempat parkir. Hingga tiba-tiba saja, Ayu berjalan melewati gerbang RS seperti menghampiri panggilan seseorang. Ark, sial. CCTV-nya terputus. Davin menggerutu geram karena aktivitas Ayu tak dapat dilihat lagi. Tentu karena akses CCTV hanya di sekitaran bangunan RS saja dan tidak sampai keluar gerbang. Davin sempat terdiam sejenak, memastikan jika sang istri kembali masuk ke bangunan RS. Nyatanya, setelah keluar dari gerbang RS tersebut, Ayu tak pernah kembali lagi. Dia menghilang. Terima kasih banyak, Pak, tutur Davin saat sudah selesai mengakses CCTV. Gegas ia pun berjalan cepat menuju gerbang RS. Dia ikut keluar dari sana lalu celingukan ke kanan dan ke kiri. Maaf, Pak. Apa Bapak lihat orang ini? Davin bertanya pada setiap orang yang mangkal berjualan di sekitaran sana. Sayangnya semua orang yang ditanyainya menggeleng. Davin pun kian putus asa. Terlebih malam semakin merangkak naik. Rasa takut dan panik semakin tebal menyelimuti hatinya. Saat akan kembali ke gerbang RS, tiba-tiba saja Davin menginjak sesuatu. Ia berhenti, memicing sebentar lalu menunduk, meraih benda tersebut. Bukankah ini sapu tangan milikku yang selalu dibawa Ayu? Berarti tadi dia benar-benar ada di sini, gumam Davin sembari memegang kain tipis berwarna merah cabai tersebut. 132. Sore tadi, Pak Ardi pamit untuk mencari kayu bakar ke hutan. Stok kayu bakarnya hampir habis karena digunakan setiap hari. Duh, kemana sih Mas Ardi nih? Sudah mau maghrib belum pulang juga. Rika menggerutu di teras kayu rumah panggung tersebut. Kepalanya berkali-kali menatap ke arah jalan kecil menuju hutan. Berharap suaminya itu segera muncul. Bukan karena ia khawatir atau mencemaskan keadaan suaminya itu, tapi karena perutnya sudah berkali-kali bersuara dan terasa perih. Kelaparan. Ingin memasak sendiri tapi belum kunjung bisa menggunakan tungku kayu meski sudah lebih dari seminggu lamanya tinggal di kampung. Mas, kamu cari kayu bakar apa pingsan sih? Kok gak pulang-pulang? Rika kembali menggerutu. Kali ini sembari turun dari dipan kayu. Mondar-mandir di depan rumah panggung itu dengan kaki sesekali menghentak kesal. Mbak, ngapain mondar-mandir di situ? Tanya Santi yang memperhatikan dari teras rumahnya. Nungguin Mas Ardi, jawab Rika apa adanya. Loh, belum pulang cari kayu bakarnya. Padahal bentar lagi maghrib. Biasanya gak selama ini, timpal Sinta yang juga keheranan. Makanya, Rika menyahut pendek. Ia semakin kesal karena perutnya sudah semakin perih minta diisi. Tunggu bentar lagi aja kalau gitu. Mungkin cari kayu bakarnya sekalian banyak biar cukup buat beberapa hari, tebak Santi mencoba berpikir positif. Cek, mana lapar banget. Rika menyahut dengan bibir mencebik. Sebelah tangannya meremas perut yang makin melilit. Kalau lapar ya makan, Mbak. Bukan mondar-mandir di sana. Emang kenyang mondar-mandir doang, tutur Sinta sembari memutar bola mata malas.
Kalau makanannya ada juga pasti makan, sahut Rika sambil mendelik. Memang gak ada beras? Sinta kembali bertanya. Ada. Tapi kan beras gak bisa dimakan, harus dimasak dulu, timpal Rika. Ya masak kalau gitu. Sekalian sediakan buat Bang Ardi. Kan kasihan dia kalau pulang-pulang belum ada makanan. Mana abis capek-capekan pula, Tita Sinta merasa jengah pada kakak iparnya itu. Aku gak bisa masak pakai tungku, aku Rika apa adanya. Belajar dong, Mbak. Sudah lama juga tinggal di sini. Masa belum bisa-bisa? Belum bisa apa gak mau bisa sebenarnya. Balas Sinta kian jengah. 133. Rika tak menanggapi. Sebelah bibirnya hanya terangkat pertanda sebal dengan penuturan sang adik ipar yang menurutnya terlalu ikut campur. Rika yang awalnya ingin segera masuk ke dalam rumah daripada terus-terusan mendengar ocehan adik suaminya itu, tiba-tiba tertuju pada suara beberapa orang yang muncul. Mbak Rika. Ini Pak Ardi jatuh, kakinya cedera. Mata Rika langsung melebar saat melihat suaminya itu dibopong beberapa orang. Tubuh Pak Ardi yang dibalut dengan kaos pendek, nampak kotor dengan noda tanah. Pun beberapa luka lecet terlihat di beberapa anggota badannya. Terutama kaki. Mas, ya ampun, Mas. Kenapa kamu pakai acara jatuh segala? Kayak anak kecil aja. Todong Rika kesal. Bukannya iba melihat keadaan suaminya itu, Rika malah memberengut. Sudah, bapak-bapak, di sini saja. Pinta Pak Ardi untuk diturunkan di dipan kayu depan rumahnya. Au. Ia pun meringis kesakitan dengan badan yang terasa remuk. Makasih ya, bapak-bapak, lanjut Pak Ardi pada beberapa orang yang menolong dirinya hingga bisa pulang ke rumah. Bang, ya Allah, Bang, kamu kenapa? Pekik Sinta yang langsung menghampiri kakak kandungnya itu. Abang jatuh, Sin, jawab Pak Ardi sambil meringis. Kaki abang sakit, sepertinya terkilir, lanjutnya. Ya Allah, Bang. Semalam memang hujan besar, jadi jalanan licin. Harusnya abang gak ke hutan dulu, timpal Sinta cemas. Iya, tadinya abang pikir biar leluasa. Jadi besok pagi bisa langsung kerja lagi. Malah kena musibah, balas Pak Ardi. Tolong panggilkan tukang urut ya, Sin. Kaki abang gak bisa digerakkan, lanjut Pak Ardi memohon. Sinta mengangguk lalu buru-buru berbalik dan kembali ke rumahnya. Sementara Rika masih berdiri dengan wajah ditekuk. Perutnya saja belum sempat terisi, sekarang malah harus mengurus sang suami yang tak bisa sekedar berjalan. Tolong ambilkan aku air. Aku haus sekali, pinta Pak Ardi pada istrinya. Rika tak mengangguk, meski tetap saja ia berjalan ke dalam rumah lalu menuang air putih. Setelahnya ia menyerahkan pada suaminya itu. Terima kasih. Pak Ardi pun meminum air putih itu hingga tandas, menandakan ia benar-benar kehausan. Aku mau bersih-bersih ke belakang. Tolong bantuin ya. Pak Ardi kembali meminta tolong. Cek, sudah miskin, nyusahin lagi. Mata Rika mendelik kesal. Jelek. Perkataan istrinya itu terasa sangat menyakitkan bak belati yang ditancapkan di dadanya. Perih tiada tanding. Meski begitu, Pak Ardi tetap berusaha menahan emosinya. Terlebih keadaannya memang sedang seperti itu. Meski nampak tak ikhlas,
Rika pun membantu sang suami berjalan ke belakang. Membiarkan pundaknya menjadi pegangan tangan Pak Ardi yang berjalan kepayahan. Kalau tahu gini, aku pasti akan melarangmu untuk pergi ke hutan. Kalau sudah begini, mau gimana? Mana belum ada makanan buat makan malam. Lagi-lagi Rika menggerutu saat menyiapkan baju ganti untuk sang 134. Suami. Lalu menyerahkan kaos lengan pendek berserta celana training panjang dengan kasar. Mendapat perlakuan seperti itu, hati Pak Ardi kian merintih perih. Ia merasa, sudah tak memiliki harga diri lagi di hadapan sang istri. Meski dengan badan yang terasa remuk dengan luka lecet yang dibiarkan tak diberi salep ataupun cairan antiseptik, Pak Ardi mengenakan bajunya sendiri. Segumpal air mata mencoba ditahannya sekuat mungkin. Berpuluh-puluh tahun dia menyandang status sebagai suami, baru kali ini dia mendapatkan perlakuan sekasar itu. Itu pun dari wanita yang baru beberapa tahun belakangan ini dinikahinya. Padahal sebelumnya, meski ia bukan orang berada, ia begitu dihormati oleh mendiang istrinya. Tak pernah sekalipun istrinya itu meninggikan suara apalagi sampai menunjukkan raut wajah masam. Wanita seperti itu yang papa pilih untuk mengkhianati wanita sebaik mama. Lagi-lagi pertanyaan Davin kala itu kembali terngiang kembali di telinganya. Maafkan papa, Vin. Papa salah menilai. Papa terlambat menyadari semuanya. Pak Ardi hanya bisa menyesali semuanya dalam hati. Wanita yang mati-matian diperjuangkan dirinya dengan mengorbankan banyak hal, tak ubahnya hanya wanita yang tak memiliki hati dan hanya memandang seseorang dengan materi. Bang! Pak Ardi gegas mengerjapkan matanya saat mendengar suara Sinta. Ia pura-pura tersenyum begitu adiknya itu memasuki rumah. Tukang urutnya sebentar lagi datang. Ini makanlah dulu. Sinta dengar dari Mbak Rika tadi belum ada makanan, ujar Sinta sambil meletakkan sepiring nasi putih dan sepiring tahu goreng yang sudah ditambah sambal kecap di atasnya. Makasih banyak, Sin. Abang jadi gak enak sering merepotkan dirimu, timpal Pak Ardi dengan haru bercampur malu. Setelah menikah dengan Rika, ia lupa diri hingga melupakan pula keluarganya sendiri. Jarang memberi kabar apalagi sampai memberi uang untuk keluarganya itu. Laki-laki yang dulu begitu diberi kelimpahan materi itu hanya berfokus pada kehidupan bersama sang istri baru. Kini, setelah semua yang terjadi, Pak Ardi kembali sadar bahwa hanya keluargalah yang tetap menerima dirinya dengan tangan terbuka. Hanya keluargalah yang membantu dirinya melewati kesulitan demi kesulitan yang ia rasakan. Sudahlah, Bang. Mending sekarang cepetan makan, keburu tukang urutnya datang, elak Sinta agar suasana tak semakin melau. Pak Ardi mengangguk kecil lalu menoleh, menatap sang istri yang pura-pura sibuk melipat baju yang tadi diambil dari jemuran. Rika, kamu juga pasti belum makan kan? Ayo makan bareng. Ajak Pak Ardi. Meski hatinya begitu sakit dengan perlakuan sang istri tadi, namun ia tetap tak tega andai melahap makanan itu seorang diri dan membiarkan wanita yang masih menjadi istrinya itu kelaparan. Mas saja yang makan. Aku gak lapar, jawab Rika ketus tanpa menoleh. 135. Melihat situasi yang menurutnya sedang tak kondusif, Sinta gegas pamit. Lah keluar dari rumah itu menutup kembali pintunya rapat-rapat. Ayolah. Ini nasinya banyak kok. Kalau aku makan sendirian gak akan habis. Kita makan bareng-bareng, ya. Lagi-lagi Pak Ardi mencoba membujuk istrinya itu. Kali ini Rika menoleh.
menatap nasi dan tahu tadi sambil menelan air liur. Makanan yang begitu sederhana tapi cukup menggoda untuk perut yang sedang kelaparan. Akhirnya Rika menurunkan egonya. Dia beringsut mendekat lalu ikut melahap nasi itu berbarengan dengan Pak Ardi. Adikmu itu tiap nganterin makanan yang kayak gini mulu. Kali-kali daging kek, ikan kek, atau apa gitu, protes Rika dengan mulut penuh. Syukuri saja. Segini juga sudah untung dia masih ingat, timpal Pak Ardi mengingatkan. Oh, iya. Sepertinya untuk beberapa hari ke depan, aku belum bisa bekerja dulu. Maaf kamu harus bekerja sendirian, lanjut Pak Ardi tak enak dan penuh rasa bersalah. Cek, kalau kayak gini, kapan ongkos buat ketemu Raka kekumpul? Ada-ada saja sih ah. Sahut Rika langsung menghentikan makannya. Seleranya langsung hilang saat menyadari jika pertemuannya dengan sang putra akan kembali tertunda. Maaf. Namanya juga musibah. Hanya itu tanggapan Pak Ardi. Musibah sih musibah. Tapi gak terus-terusan kayak gini juga. Kapan bahagianya? Timpal Rika merasa jengah dengan segala kesusahan hidupnya. Sabarlah. Bukankah bertahun-tahun kemarin kita pernah hidup enak dan bergelimang harta? Masa belum sebulan hidup seperti ini sudah begitu sering mengeluh, balas Pak Ardi kembali mengingatkan. Iya iyalah mengeluh. Dari awal aku nikah sama kamu itu karena ingin hidupku dan anakku enak, bahagia, terjamin. Kalau tahu ujung-ujungnya sengsara gini, mana mau? Hih. Rika bergidik seolah pernikahan dirinya dengan sang suami begitu menjijikkan. Astagfirullah, Rika. Tega kamu bicara seperti itu. Padahal aku juga mengalami semua ini karena kamu, bentak Pak Ardi kesal. Semakin lama, sikap istrinya itu semakin keterlaluan dan semena-mena. Beruntung suara salam keburu terdengar hingga perdebatan sepasang suami itu akhirnya terhenti. Seorang laki-laki yang usianya hampir sepuh datang untuk mengurut Pak Ardi. Membenarkan urat yang sempat terkilir di kakinya hingga kesakitan saat digerakkan. Dengan langkah lesu, Davin kembali berjalan memasuki gedung RS. Berjalan gontai melewati setiap koridor RS dengan kaki yang terasa tak menapak. Hatinya sungguh kalut dan pikirannya kacau. Memikirkan kemana dan bagaimana nasib istrinya kini. Saking kalutnya pikirannya, Davin tak menyadari jika kini dirinya sudah sampai di depan ruangan Pak Lukman sedang dirawat. Nak Davin, gimana, ayo ketemu. Tanya Bu Rati yang sengaja menunggui Davin di sana. 136. Davin menggeleng lesu. Saya gak berhasil menemukan Ayu, jawabnya diakhiri helaan napas berat. Seberat masalah yang menimpanya kini. Ibu sedang apa di sini? Kenapa Bapak ditinggalkan sendirian di dalam? Lanjut Davin yang juga masih mengkhawatirkan kondisi ayah mertuanya itu. Ibu sengaja nungguin Nak Davin. Ibu juga khawatir pada Ayu. Padahal tadi dia cuma pamit mau ke musola. Kenapa jadi menghilang seperti ini? Timpal Bu Rati dengan raut wajah bingung. Gak tahu, Bu. Saya bingung harus cari Ayu kemana. Keluh Davin dengan tulang belulang yang terasa copot dari setiap persediaannya. Lemas, itu yang dia rasakan. Sang istri tercinta yang sedang mengandung calon buah hatinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bagaimana kalau Nak Davin langsung lapor polisi? Saran Bu Rati cepat. Gak mungkin, Bu. Ayu baru menghilang beberapa jam saja. Lapor polisi harus menunggu setelah hilang 24 jam, jawab Davin.
Ya Allah. Jadi gimana ini? Bu Rati ikut kebingungan. Terlebih dia hanya seorang diri di sana. Tak ada siapapun lagi karena Riri pun sudah pulang ke rumah mertuanya. Begini saja. Lebih baik sekarang Nak Davin fokus cari Ayu bagaimanapun caranya. Ibu biar nungguin bapak di sini. Ibu akan bilang kalau Ayu pulang dulu untuk istirahat. Kondisi bapak masih lemah setelah menjalani operasi. Jangan sampai semakin drop andai tahu Ayu menghilang, tutur Bu Ratih memberi saran.